Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Dunsana, pemirsa Soro Minang TV dimanapun berada. Semoga dalam sehat-sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Selasa 28 Februari, Soro Minang TV kembali menjumpai Dunsana pemirsa Soro Minang TV dalam podcast hari ini dengan tema tentang jam tangan yang original seperti flyer sudah beredar. Kami hari ini di Batam diguyuri hujan semenjak jam 3 sore tadi sampai hari ini masih lebat. Ya, mungkin Dunsana yang ada di kampung atau dimanapun berada, mungkin kondisi juga hujan seperti di Padang yang tadi juga siang diposting juga dalam keadaan hujan. Sekarang di Tiban, lokasinya kami hari ini di Tiban Koperasi, sangat deras sekali. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Dunsana Soro Minang TV, kali ini kami mengangkat tema tentang bagaimana seseorang menggunakan skillnya untuk membeli sebuah jam tangan branded yang bermerek, yang dia beli mungkin dengan harga yang relatif murah tapi bisa dijual cukup mahal dan untungnya cukup menggiurkan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melihat jam itu original apa tidak. Baiklah Dunsana Soro Minang TV, hari ini kita akan berbincang-bincang atau memberikan sedikit informasi bagaimana caranya atau trik-trik mengenali jam original yang second hand, dan bagaimana pula peluang usahanya jika ini ditekuni oleh Dunsana Soro Minang TV. Baiklah Dunsana Soro Minang TV, tidak berlama-lama kami akan memperkenalkan seorang yang cukup kalau kita bilang ini cukup giat, rajin, punya talent yang luar biasa. Meskipun dia seorang pekerja di sebuah perusahaan, tetapi di sela-sela waktunya tidak dia berpangku tangan, bersantai-santai, dia terus menggali potensi dirinya, dan bertepatan mungkin ini adalah sebuah hobi dari kawan kita ini. Baiklah Dunsana Soro Minang TV, kita sambut dan kita berbincang-bincang dengan saudara Udo Yose. Siapa pemirsa Cik Udo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soro Minang TV, pada malam hari ko, Ambo Yose Rizal diberi kesempatan oleh Soro Minang TV untuk mewawancarai, menggali lebih lanjut mengenai dunia jam tangan second original atau branded. Jadi pada malam hari ini kita akan menggali bagaimana kita mengetahui bagaimana kita melakukan atau trik-trik untuk mengetahui jam tangan itu original, palsu atau KW. Mari kita pemirsa Soro Minang TV, kita bincang-bincang pada malam hari ini. Terima kasih Udo Yose. Di awak di sama orang Padang dah. Coba Padang dah. Beli gak lama tak aku sekalian. Kini hujan doh di Tiban, kini sekitarnya dari jam 3 tadi lah hujan lebih doh. Tadi Udo kamar-kamar saya lagi keliling tadi kau. Keliliang Ya. Tadi keliliang mencari barang ke Batu Haji, jodoh. Batu Haji, Cipta Asri. Hujan jo. Hujan lebih. Wah, mungkin Ada sebagian jalan Taganang tuh. Ya mungkin yang ada di Batu Haji komentar kalau hujan bengkong jodoh Utompa, mungkin ada kalau ada di Galang nak. Iya. Pemirsa, seluruh pemirsa Dunsana dan ada di Kota Batam, Kepri pada umumnya,
mungkin di rantau lain atau di Kampuang, buat kondisi cuaca gini di tempat kita masing-masing. Kalau di Batam ini hujan lebih rato. Mungkin sebulan dipupuh hujan, dipupuh panen kan? Ya. Hujan gini lah. Ini hujan adalah berkah. Ya. Sebelum awak cerita doh, mungkin awak ketek tanya tentang profil lah dulu nak. Udo asli dari mana? Kalau Padang itu kan, kalau Sumatera Barat itu kan laweh itu. Jadi di mana udo asli, Kampuang di mana? Oh, baik. Nang Kampuang, awak lahir di Padang Kota. Padang Kota. Tapi di Kecamatan Pauh. Padang Kota atau Sudik Kota? Agak kaili lah teh. Agak kaili. Tepat di Kecamatan Pauh. Kecamatan Pauh. Dakik dari Kampung Sunan. Kampung Sunan. Kelurahannya? Kelurahan Binuang, Kampung Dalam. Siapa lah Kampung Ajo saya. Bagi dun sanak ambo yang ada di pulau Kecamatan Pauh, sebagian orang kalau dulu mengecek itu Pau Limo. Pau Limo ya. Itu masuk Pau Limo. Pau Limo. Contoh Kuranji Pau 9. Kalau Kuranji Pau 9. Kalau Pau Limo. Iya, dekat ke arah Kaunan ya. Iya, arah ke Kampung Pasar Baru. Pasar Baru. Ya. Arah ke Banda Buek, beko Lubuk Kilangan. Sekolah di mana lo? Sekolah. Kalau sekolah SD waktu itu dulu dekat di rumah. SD Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Di Pisang lah. Di Binuang nama. Binuang. SD madrasah tu, Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Di Muhammadiyah kan swasta. Sesudah tu SMP. Agak ke kota sikit. Agak kota Bansu ya. Bansu ke bawah. Ya. SD waktu tu SD 31. SD 31. SMP Negeri 31 Padang. Di Andaleh. La tibo ke bawah. SMA. Naik lo kateh balik. SMA. SMA arah. Ke rakyat Batai. SMA 9. SMA 9. Le kalau hujan banjir situ. Iya. Tak tahu kondisi gini hujan lebih, le dah naik air kolah. Iya, banjir kolah ya. Setelah tamat SMA 2004 langsung kuliah. Makin kateh bukit sekolah. Lulus waktu itu di Politeknik Negeri Padang. Politeknik Padang. Iya. Kalau kini UMP. Sebelumnya kampus tu Politeknik Universitas Andalas. Waktu itu dulu masih bergabung je Unan. Gitu. Kininya lebih pisah. Ini Politeknik Negeri Padang namanya. Iya. Jurusan dulu kalau jurusan dia agak melencang sini. Ada jurusannya? Jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. Apa melencang Jurusan program studi harus kuat. Gitu. Kalau sebenarnya lari itu ke instalasi listrik. Kurang PLN lah istilahnya. Aku indah buruh pabrik jadi. Tapi enggak meleset tu. Masih ada kaitan. Tahun 2007 wisuda 2007 bulan Oktober nak salah. 2007 sudah. Melamar Padang tu segala macam pegawai tes pegawai negeri. Nama tu tidak ada jodoh dia. Tak ada jodoh Dia merantau ke Batam. Tak menjadi kerja di Padang yang lain. Memang harus pegawai negeri. Tak menjadi kerja pegawai yang lain di Padang. Pernah kerja mencari kerja di PT di perusahaan-perusahaan ketek. Tapi bantuin tak menyangkut. Bukan tak menyangkut. Nak menggigi istilahnya. Tak ada rezeki senada. Jadi dia mendengar kan lagi nak dulu di sana di Siko di Batam. Pernah merantau ke Batam. Boleh berubah nasib kau. Tahun berapa? Merantau ke Batam tahun 2008. 2008. Januari 2008. Setahun sudah tamat mah. Dah, 3 bulan je tak kau di Padang ya. Betul. Padahal balik tanah di Padang. Iya. Pindahlah ke Batam Januari 2008. 3 minggu je tanya. 3 minggu atau 2 minggu waktu tu. Baru dapat kerja. Baru dapat kerja di Batam ya. Ada mana kerja pertama? Pertama mana kerja waktu tu permisa tu agak rumit kerja waktu tu kau. Manjik gentiang kerja nak. Itu kerja itu. Waktu tu kerja jadi teknisi Indovision.
Oh, Indovision. Macam parabola. Itu sedang ramainya tuh ada. Itu sedang memang lagi populer waktu itu. Istilahnya boleh dikecen hampir sedolanya Orang pakai itu pakai Indovision. Karajo Indovision. Itu ya siro. Mana walaupun pandai-pandai manji atau orang. Ya. Tip banyak. Tip banyaknya. Iya. Lagi orang punya rumah. Lagi orang bilang, kau beli Makan kau beli lah. rokok. Iya. Kau untuk beli air. Iya, iya. Kau untuk ikut. Tapi setelah dipikir-pikir, kok tak kayak itu je karajo. Nak masuk tu jauh-jauh orang tahu tu. nak masuk tu nak ada Karena kalau pengalaman lah mentok tu. Oh iya iya. Karirnya tak ada situ. Ya. Pindah. Waktu pindah ke Bintan. Tapi kerja waktu itu di Bintan. 2009. Oh, setahun lah. Ya. Pindah Bintan. Bertahan situ 2 tahun. PT tutup. Repek lah PT tu. Ya ya ya. Wang tulak. Wang tulak ya. Setahun tu. Ya. Dikirim ke Batam. Kirim ke Batam. Kirim ke Batam. Itu PT apa tu? Yang di Bintan. PT Nidek Indonesia. Nidek, ya. Pindah ke Batam, Nidek tutui, masuk ke masuk ke GP namanya. Anak perusahaan Nidek yang tapi dipanggil. Panggil sekitar 2 tahun atau 3 tahun. 3 tahun baru di PT nang kini. Oh, baru nang kini kah? Ya. Berarti 2008, 2009 ke Bintan, 2010 masuk di sekolah. Enggak, 2011. Oh, 2011. Sampai kini. Inilah 2023. Berarti 8 tahun. 2 leh rata. 2 leh moleh. 2 tahun. Itulah permanen dah. Alhamdulillah. Jadi di sana Suara Minang TV di Mapun Barado, perjalanan memang terkadang tidak sesuai dengan impian. Kadang-kadang awak bercita-cita sekolah di Siko, Baharok, jadi di Siko, ternyata kenyataannya tidak bisa begitu. Betul. Apapun itu, meskipun tidak sesuai dengan harapan, tetapi itulah kehidupan, ada yang harus awak terus jalani. Betul. Walaupun ngecek udo tadi tidak sesuai sekolah aja karajo, tetapi itulah yang harus kita tekuni saat ini. Dan mungkin itu ada hikmahnya juga. Ya nak? Betul. Pasti ada hikmahnya dalam perjalanan ini tadi. Udo kan karajo kini ikut di salah satu perusahaan manufacturing ya. Sebagai manajer. Enggak. Tapi manajer tak? Enggak. Asisten manajer. Senior engineer. Oh, senior engineer. Jadi Udo Yose, kami biasa memanggil Udo. Karena kalau udah itu orang kini. Kalau Udo itu orang sesuk. Orang lama. Jadi kami memanggil Udo. Jadi Udo Yose kok sekolah kerja di salah satu perusahaan di Batam Center Manufacturing sebagai senior engineer. Tapi di sana Suara Minang TV pulang kerja Udo kok nak pulang doh. Ya mungkin kalau sebagian orang pulang kerja sebab anak sebab bini santai ya kan. Kami menunggu malam nonton semua dengan keluarga ya sampai beko itu. Sudah tuh kalau di Udo nya berbeda. Benar. Itu cerita aja. Kalau pulang kerja setelah dari perusahaan biasa pulangnya berapa tuh? Pulang kerja. Jam 3. Jam 3. So pulang kerja tuh enggak langsung pulang ke rumah. Enggak. Jadi putar-putar dulu. Putar-putar kok mau ada putar-putar. Kadang posko kalau base camp itu lah istilahnya kecil orang kini base camp itu dijodoh tuh. Base camp dijodoh. Ya. Kantor nomor 2 mah. Kantor nomor 2. Iya. Dijodoh di Tanjung Pantun. Oh, Tanjung Pantun tuh. Jodoh Center. Oh, dekat Jodoh Center. Sudah tuh apa yang udah kerajuan ke jodoh itu setelah pulang kerja itu bah kau nak langsung pulang ke rumah sebuah anak bini segala macam bagai. Baik pemirsa Suara Minang TV. Mungkin sebelum awak bercerita mengenai base camp kau sampai posko kami berkumpul untuk berjual balik, mengambil barang atau transaksi masalah jam kau. Encak awak bercerita bah kisah sebelum itu kayaknya lah rami kedua. Kok dicari ke penonton lah merah. Jadi kok sepul lah nak. Bukan kecelo sombong. Iya betul. Kok aja. Jadi kok channel lah dah. Iko dari Donald bin Rajab hujan labek saja. Hanya dari tiba dia kok. Bagindo Uamai Muslim. Punggur hadir di belakang ruko Kaliban banjir. Waduh. Itu udah dikirim foto terus bala banjirnya. Bagindo Uamai Muslim. Punggur kapling banjir di belakang ruko Kaliban di depan PT Daragon
hujan deras sekali onde dapat banjir di sana awak yang ada di daerah Punggur doh. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun ya doh. Ya. Doakan dari Siko semoga di sana dan di Punggur dalam keadaan sehat-sehat saja. Pak Andi Zamundra, selamat malam. Uda Yose, sukses dengan jam tangan brandednya. Amin. Terima kasih Pak Andi. Fred Azwansah Jonhar sedang menonton. Iko bisa jadi peluang usaha baru mah. Bagi-bagilah resep tuh. Ya, gitu Pak Fred. Pak Andi. Arui nan lambui kini bio udah Yose. Oh, Dokter Irin. Terima kasih Dokter Irin. Keren udah Yose, bolehlah saya dibagi satu yang branded. Lah minta rupa dokter itu. Hubungi redaksi. Hubungi redaksi. Dokter kini lah sombong dah. Kamu nyaman ngecek TV lah. Saja apa saja kok dokterin tak mau ngecek TV lah. Kalaupun dia ke kodonya sampai pintu saja dah. Sampai pintunya pilai. Aco-aco lah kemari datang Bu Dokter. Ya. Des manis. Iko Des manis kok doh. Suananya janji jadi host gini. Tapi juga komen saya sekolah. Hari di hujan mungkin. Oh, hari di hujan. Sukses Udo. Makasih Udo, jamnya keren. Semoga semakin sukses Udo. Dapat jam mo. Buka coki, buka coki. Carian yang lebih keren lagi itu jangan minta rancak. Tapi ini dulu ya. Rendang Monda sedang menonton. Oke, terima kasih banyak di sana yang lah komentar. Mungkin kami lanjut mota-mota sama Doyose tentang jam branded yang akan kita tahu triknya bagaimana kita membedakan yang original, yang KW1, KW2, ada KW Supero mungkin ada kuaci ya. Yang kuaci ada macam-macam. Karena kalau jam mahal aku kan tidak terbalik orang dong. Iya betul. Harga bisa mungkin sampai 300 Ratusan. juta ya kan, 500 juta. Orang pengen dia mau itu. Ya kan? Tapi PT cuma 2 juta aja. Hanya dia aja orang kok 2 juta aja. Nah. Cuman kadang-kadang dia terlampau hebatnya orang mengkopi itu sebagai konsumen terkadang cek terkicuah. Paling banyak terkicuah. Cek terkicuah. Kebanyakan yang terkicuah tu kalau pemakai itu istilahnya dia cuma sekedar pemakai, tapi tidak mengenal lebih jauh tentang jam itu. Dulu dong. Tadi awaklah cerita tentang perjalanan Udo mulai dari sekolah, ya kan, tamat kuliah, sampai merantau ke Batam, ke Rajo. Tok Putih cerita tadi Udo pulang ke Rajo tidak sama dengan orang-orang, pulang ke rumah sebuah anak santai. Pulang ke Rajo tidak ada ke rumah, langsung ke jodoh. Sebelum Udo tu menggeluti dunia arti perjaman ya, dunia perjaman. Kok sampai tersangkut di sini cerita itu. Di mana mulu-mulu awal Udo tahu tentang jam. Oke. Diceritakan dari pertama kan? Boleh. Waktu panjang dong. Bebas dari ko. 2 jam wala lampu kan. Jadi mau itu tuh. Pemirsa Suara Minang TV. Awalnya jam ko bermula waktu itu dek hobi. Oh, dek hobi. Pernah dulu Ranggaek apa kan? Ya, apa? Membelian awak jam. Waktu itu masih SMP tidak salah. Waktu itu membelian jam merek Alba. Oh, lo jam mahalnya banyak. Sudah tu Ranggaek ko hobi juga jam. Nampak jam pemakaian Ranggaek ko jam Mido putih, Mido kuning, Mido putih atau sama yang kuning ameh. Dari situ lah awalnya mulainya jam suka dia jam, hobi dia jam. Jadi pas mencalik kan, mendengar kok bunyinya beda, kok jalannya beda aja yang awak pakai. Bagus itu. Kalau yang merek Alba kok tu, kalau Alba aku jam Jepang kok. Oh, Jepang. Kalau yang Mido aku jam Swiss. Dari situlah mulai hobi ke jam. Sudah tu SMP Maya. SMP. Waktu tu SMA, waktu Ranggaek aku pergi ni Haji, babalian cek lain. Babalian jam Mido warna kuning waktu itu.
Sengkit itu tuh jam hidup mahal ada. Ah, Kalau lagi jam waktu tu babalin jam hidup warna itu kapal kunyah. gulu aja kayak dari awal. Ah, oh kok cerita pagulo, dia kat sandik. Iya iya. Terus itu. Ha, memang kami yo keluarga besar. Ya. Beradik kakak 6 balik orang. Wah, nambah le orang. Itulah bitabang merantau saudara. Jadi setelah dari mulai mengenal itu, dari SMP kuliah mulailah membeli jam. Padahal waktu itu di Padang dan di Bali waktu itu jam-jam kuaci gitu. Jam KW-KW serolah ni. Dado tu Bali jam-jam segala macam. Setelah dari itu baru pindah ke Batam. Pindah ke Batam tahun 2008-2009 tu, di situlah pergi ke Jodoh. Di Jodoh lah mulai itu barang second Singapura. Ya 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 ya. Nak model yang kini yang di pasar pagi Jodoh tu. Ya ya. Waktu itu masih lapak-lapak, tak ada tenda segala macam. Oh, di babantang setengah kurut tu ya. Masih di jalan-jalan tu. Ya. Tak pakai tenda model kini. Di tepi jalan Tapi tu. jalan tu Ya, ya. masih hilang, tak sarami kini do. Sudah tu yang di Tanjung Pantun. Mungkin orang lu banyak lo tahu lah nak. tu. Jadi dari situlah, kok jam rancak aku? Kok 50.000? Ya. Kok jam mahal aku? Kok 25.000? Dari situlah babali jam tu tarik. Jadi lama numpuk jam tu sekitar ada lah sekitar 30 buah. Dia balik-balik itu. Babali. Pas Jam, elok ke jam gua? elok serulan elok. Ada yang merek Omega, ada merek Seiko, ada merek Titus, ada merek Tech Air, macam-macam. Perkumpulan lah jam tu dulu. Tahun 2000 sabaleh, berfikir lah tak 2000 sabaleh 2002 baleh. Lagian ada dulu waktu tu kawan manyaranan. Iko kalau seandainya bawa kumpulan tarui, kok piti nak habis perawatan segala macam. Ya. Kan? Kawan mengecek begitu. Ya. Tak mungkin tak itu doh. Cubalah baraja menjual. Nyagi dia kawan. Lagi dia ada kawan. Di nok manuang kan? Batu je mah. Iya iya iya. Kudu gonggot kan aku nuang. Karena memang salah juga sebelumnya tu. Ya. Padahal jam nalah disimpan-simpan tu, itu waktu itu lah ada orang mago beli dia beli sekian, Ya, ya. beli sekian, padahal lah tuang tu. Iya. Enggak, jam ko Koleksi. koleksi. Ya. Kolektor bla 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 kan. Okey lah. Dari 2000 sabaleh waktu itu berfikir tak waktu itu baca menjual. Wah lu tahu pemasaran di mana akan dijual para harga pasaran dah. Kalau untuk harga pasaran tahu. Tapi di mana jual di mana berjual tu nak tentu dah. Ya. Dari situ kan la terfikir. Mulailah dia nampak Facebook. Dari TV. Dia di grup-grup jual bali jam tu. Yo, yang di luar Indonesia. Dari mulailah waktu tu menjual. Zero lah mah. Ya, laku ke? Laku jam ko. Laku ko. Zero. Jadi di situlah mulai membali-bali sampai ke Singapura Bercari. Lapis gua bercari Singapura lah. Cari Singapura waktu itu apa nama? Bolak-balik tu. Jumaat kan Sabtu kan libur. Ya. Sore tu lah pergi ke Singapura beli barang. Biko minggu balik, kadang Sabtu langsung balik hari Minggu pergi ke Jodoh pergi mencari barang tu. Guru do. Kau lah sampai ke Singapura lo cerita do ke mencari barang gini tadi di Batam aja mencari lain. Ba amang kau tak fikir lo ke Singapura tu. Memang di Batam pun ada orang membawa dari Singapura ke sekolah. Ini tak itu pemirsa. Waktu itu kan banyak pertukaran barang second di Batam kau banyak yang dari negara sebelah dari Singapura. Jadi berfikir di mana orang kau ambil barang? Iya. Mau cari ke pangkalan ya. Cari pangkalan lain. Dia jaleh dua. Iya. Di mana orang kau cari barang? Di situ mengecek lah. Rupa barang second kau serolahnya dari Singapura. Di Singapura, di situlah. Wah paspor ada. Iya. Coba lah kasih barang ke Singapura mencari barang. Ada kawan yang membawa senda. Enggak. Seorang saya. Murni seorang waktu itu. Bawa peta. Kan ada map kan. Di Marti Waktu dia. itu di Singapura
Sampai jual beli barang rombiang tu ke bagi cik orang Padang. Pasar Maliang tu Sungai Rut nama. Sungai Rut. Sungai Rut, di situlah membali tarui. Memang sero. Apa namanya, kadang seplastik membawa pulang, kadang 20. Ni sistem itu tak boleh ada. Bali bertongkong. Bali bertongkong saya. Tak boleh cek-cek dah. Tak boleh cek-cek. Pokoknya kau sasoi baris Ya. ada ya. Ya. Elok duit mesti terserah lah. Elok ini terserah. Kadang awak di situ lah, contoh dia lah ada skill bajam, calik si dalam plastik tu lah tahu barang dapat pitih. Barang si dicalik. Oh itu loh, ladek lah biasa Maya. Ya. Beko jangan cemburu lu suara pemirsa suara Minang TV. Memang kenyataannya kayak gitu waktu tu. Contoh, datang lah ape-ape, istilah orang Cina, orang ape-ape tu mengambil barang seplastik. Kadang dia ya, kadang isinya 50-20 biji jam di dalamnya. Beko eloknya kecil di situ ala menego seketik beko. Contohnya kecil kan, one pack $50 kan? $50 kecilnya lah. Beko dia go lah. Kecil beko 30 atau di kecil 25. Kadangnya nambah tu. Di situ lo kadang anunya orang tu kalau mencari piti banyaknya lah sakit tu dakwak dia model siko yang anu dah. Cina sama lah ya. Senuman dari itu. Soalnya kalau mungkin de orang Singapura tu barang kau lah sampah. Betul. Artinya kalau sampah ada yang membali, ini lah bersyukur lo tu mah. Ya kan? Karena campak saya. Karena campak saya orang. Akhirnya ada orang membali dari Indonesia datang dari itu. Ini lah bersyukur lo dapat orang beli kok. Jadi awak lah bersyukur lo kau murah kau itu. Ini sistemnya tak itu kalau di Singapura. Setiap barang sampah atau awak membuang barang, awak harus membayar. Membuang tu, awak harus membayar. Semua awak suka mah. Awak suka kan membayar sampah. Betul. Tapi barang itu nyelatan beko di muka rumahnya, di muka pintu adalah pemulung beko. Beko ada pemulung, di situlah pemulung kau lah menjual. Pemulung lah menjual ke awak tangan ketiga waktu itu. Sasi-sasi juga, padahal barang mahal. Tapi kini memanglah ada diperketat untuk pemerintah Singapura. Seluruh ini yang Sungai Rut itu ditutup lah jadi kini MRT station. Enggak tu dah. Kanlah mencari barang tadi dari jodoh, ya kan? Dari tak tahu menjual, akhirnya berjual di grup FB. Jamu kan jam mahal doh. Melalui FB online itu, dan percaya sih orang mengirim barang itu atau orang itu mengirim peti dulu? Yang paling mahal. Paling mahal. Waktu itu sebelum corona. Pernah menjual jam waktu itu Rolex 180 juta. 180 juta sana kalau Minang TV. Wow. Dapat apa saja? Itu pembelinya dari Jakarta. Cara transaksinya. Transaksi waktu itu jamko di share di posting di grup jual beli jam tangan. Ya. Beko ada yang inbox. Yang merespon lah. Oke. Cocok kecilnya kan. PT dulu dikirim atau barang dulu dikirim? Di situ lah letak cara bernegosiasi jo customer. Ya. Dijalin lah detail. Kalau orang yang lah paham, pembeli lah paham jo barang. Apalagi pemain dia paham tu. Jadi lah sesuai jo detail model jamnya, kondisi segala macam, idik apa minusnya apa segala macam, jalan normal. Di situ meletak harga. Cocok harga. Dibuka sekian, nego pick harga barang ke 180 juta. Waktu itu 180 juta. Jam Rolex. Jadi transaksi waktu itu dia DP 25 juta. Kirim jam. Enggak, karena harganya mahal. Jadi yang membeli ko menjapit ke Batam. Langsungnya japit ke bandara. Ya. Japit ke bandara, cek barang, pergi makan, balik ke Jakarta balik. Langsung ambil. Siswa bayar. Di mana transaksi itu? Transaksi di bandara. Di bandara. Itu jatah sok itu pulang. Enggak masuk ke rekening. Transfer ya? Enggak. Memang waktu itu nilai jual beli waktu itu 180 juta. Tapi itu enggak murni dari awak serolahnya. Ada kawan-kawan? Ada join-join lah istilahnya. Ada semua kawan-kawan yang lainnya. Sama-sama pemain jam. Iya, betul. Jadi kalau nilainya gadang, orang tu langsung datang ke situ. Betul. Tapi kalau barang nilainya
picayo sih mengirim barang atau mengirim kiri dulu? Oh, kebanyakan kalau pelanggan dalam membeli, memang pelanggan dalam membeli jam go kebanyakan orang dua. Maksudnya orang luar Batam, orang luar negara, Batam. orang Indonesia aja. Iya, Tapi orang luar Batam. iya. Pada umumnya yang membeli orang luar. Luar Batam. Surabaya, Malang, Medan, Jakarta, hampir dari luar. Jadi kalau contoh nilai barang tu mahal, japik suruh nyon japik kemari. Japik gitu. Ya. Ndawak sudah pis. Ndak. Nyon japik kemari. Karena tapi kalau masih standar-standar rago belasan ke bawah itu dikirim. Dikirim deh. Pernah enggak salahmu transaksi di online itu? Karena kan Facebook tipu. kan. Iya kan tipu. Jadi Facebook itu kan bisa saja orang pakai akun palsu, ya kan? Mungkin foto yang pakai foto orang dan segala macam. Pernah enggak terkecoh di situ? Pernah. Oh, pernah terkecoh. Pernah waktu itu membeli jam. Oh, membeli. Membeli. Iya, iya. Jamku memang jam Omega. Omega. Babali pernah waktu itu di Samarinda. Sama Kalimantan. Iya. Yang memposting orang Kalimantan. Iya, betul. Oh, sepandai-pandai tupai meloncek. Jatuh je ya. Jatuh je. Ya kan aja deh ya. Awak lah percaya kok. Kalau percaya, kirim pitih, barang tak tiba. Barang lama aja udah nunggu barang tuh. Dari 2 hari setelah itu ketahuan. Oh, ketahuan. Contoh resi pengiriman tak jalan. Iya. Sudah tu nomor. Barang harga barang. Waktu itu kan 600.000 lah salah. 600.000. Dari kirim sampai kini. Enggak. Sudah tuh di apa namanya itu? Di tracking. Di Dicek. inbox, di kos segala macam. Enggak. Dari baliannya ada. Lah hilang. Akun hilang. Oh, sekali itu pernah terjadi. Pernah. Karena kan enggak ada yang bisa mengontrol di grup Betul. itu siapapun yang masuk kan. Ya mungkin perlu kehati-hatian gitu aja untuk percaya kepada orang-orang yang ada di dalam grup itu. Itu mereka ada. Artinya bisnis kok cukup menggiurkan lah bagi orang-orang yang memang punya kemampuan. Sulit tak Baraja membedakan yang original atau yang KW tadi? Kalau sekilas, walaupun orang tu pemakai hobi jam, tapi nya ndak mempelajari lebih lanjut, itu susah. Susah ya. Susah. Padahal banpuk sama, merek sama. Apalagi kini banyak KW-KW dari Cina. Itu hampir 99% menyerupai. Terkecoh orang. Terkecoh orang. Acuk orang terkecoh. Ini mereka dah lah cerita sampai ke jam tadi. Mungkin pemirsa antara percaya je tak udah kulis apa main jam. Itulah cari jam muda tu cik lu. Mana yang punya brand jam muda tu cik dan nampak lo dia pemirsa Suara Menang TV. Dia pemain jam muda kau cik. Kalau tak percaya datang ke jodoh ya. Atau catat nomor HP. Catat nomor HP. Tulis jodoh esok ya. Pemirsa Suara Menang TV. Mungkin perlu dijalin ada. Iya. Jadi contoh kau kotak Rolex. Oh, aku kotak Rolex. Ada lambang Rolex ya. Kau ameh 8 balik. Ameh asli kau? Ameh asli. Ada yang bikin ni kata dah. Kau ameh 8 balik karat. Oh, dah kira merah setiap nak. Alah, oleh reket. Ameh 8 balik karat di kotak Rolex. Ya. Kau murni. Murni ameh 8 ya. balik K. Kalau dijual laku mana? Laku. Kotaknya saya laku je dijual. Apalagi kau ya. Iya. Maaf pemirsa, Suara Menang TV mungkin kau bukan iklan di merek-merek tertentu. Betul apa? Ya. Banyak stok mah. Awak tanya jam tak ada. Pemirsa, kau Rolex. Kau jam ya? Kotaknya juga. Kau kotak original. Kau ambil 8 balik K. Ndak nado jamnya kotaknya laku ya kok. Iya, betul lah. Biasanya kalau kotak kau bisa laku 3,5 jutaan. Kotak aja. Kotak aja. Alun jam yang di dalam kau. Iko kalau dijual kini laku 80 juta. Tapi ada orang beli lah. Alun memang sengaja dia Alun. Oh betul. Masih simpanan lah. Nak mungkin stok lebih dah. Penggalih tak ada kapal luar dah. Iya. Kayak iko. Boleh tak ada peraguan kau orang saya. Jadi sebelum awak bercerita tentang cara membedakan jam ori dan ori. Iya.
jam tangan kalau membeda ori ndak ori itu mulai dari material. Sudah tuh mengenal mereknya. Kadang ada sebagian jam itu, contoh kayak Rolex, Omega, itu terlalu banyak KW. Oh, iya. Paling banyak. Paling banyak ya. Cino gini paling santiang meniru jam. Itu hampir 99% menyerupai, tapi ada satu ni tak bolehnya. Instrumennya. Ya, mesinnya. Oh, mesin. Ya. Kalau merek macam boleh Boleh sama. Boleh Cara sama. lain sama persis. Jarum, Miko segala macam sama. Tapi mesinnya tak bolehnya Tiru. Hmm. Memang kalau Sampai mesin tu beda, seri-seri belakang sama. Hampir sama rantai segala macam, tapi mesinnya tak bisa tidak bisa tiru, atau memang mungkin dia bahannya materialnya mahal mungkin. Bukan. Memang tak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru. Namanya kalau Karena barang paten. ya, karena hak paten. Karena hak patennya. Ya, Jadi kalau mesinnya lah yang membedaninya terus dari bahan. Kalau jam original itu bahannya memang mulus. Memang stainless, ada yang bahan ikut contoh. Kau jam kau mungkin disabin mereknya, kau Omega. Jam kau ameh. Kau ameh kau. Ameh di tapi ke. Kau ameh 18K sampai kamari. Termasuk rantai juga. Kau ameh. Tapi kombinasi yang putih itu bukan. Oh ya, yang kuning aja. Yang kuningnya aja. Jadi untuk pemirsa jangan sampai tertip. Apalagi kalau jam kalaulah kategori mahal, jam mewah itu terlalu banyak KW-nya. Hampir banyak orang yang tertipu jam mahal itu, jam mewah itu dalam kondisi palsu, super kopi istilahnya di orang. Sulit orang awam lah. Orang awam sulit Sulit untuk bedakan itu. Karena dia lihat secara fisik apa yang sama. Betul. Merek apa yang sama. Pokoknya kalau visual, kalau orang nak memahami jam, ya kok asli mah, apalagi lo dapet yang menjual kok gak menipu lu katakan oh ini ori gitu kan. Yang namu pembeli percaya semua orang toko atau percaya semua yang menjual kok balik ya. Ternyata begitu di perso mesinnya ya. Sudah tu istilahnya apa ya? Tempahannya itu, buatannya itu memang halus. Ya. Contoh dari segi Presisi, merek, ya. dari segi merek di belakang. Kadang kalau yang ori kan di stem. Sistem ya. Kalau yang KW itu sekedar di laser Oh, biasa saja. di laser biasa aja. Mungkinnya alatnya tak terbalik ini. Sudah tu ada nomor seri. Nomor seri itu kalau yang ori serinya itu langsung keluar. Kalau KW dibuat serinya itu ndak bakalan keluar. Oh, gitu. Walaupun nyobuat mirip-miripnya, tapi kalau serinya itu Maksudnya kalau ada keluar aku dicek di internet. betul. Oh, gitu. Karena setiap barang mewah tuh, setiap jam-jam bermerek itu nomor seri itu pasti keluar. Oh. Pasti ada terdaftar. Contoh, nomor seri itu tahunnya, serinya, udah tuh bahannya. Tipe. Iya, dari angko-angko itulah beko keluar lah contoh 23 Tahun 2000 iya, kan. 23 23 10 8 balik contoh. Ini dibuat tahun 2023. Materialnya stainless steel, serinya serinya seri ke-10 contoh. Seri Apa ke-10. Yang Berarti 10 produksi ke-10 atau maksudnya? bukan. Istilahnya istilahnya. Ya boleh 10 pun dibuat tu. Enggak. Jadi Serinya seri. contoh model tu Avanza. Oh, serinya, seri tipe ya. Tipe ya. Iya. Model. Model, ya. Dari itulah Misalkan model kau dah. Tipe model kau kan banyak duit itu. banyak. Ya, enggak nomor seri itu enggak. Nah, Oh, enggak nomor seri itu yang buatnya. itu tipe modelnya lah. Oh, model berdasar. Jadi makanya kalau jam-jam KW itu dicatat nomor seri bawah itu, ini tidak bakalan keluar di Internet dah ya. Di namanya tu di webnya merek jam itu sendiri ya. Contoh yang paling jaleh mana itu membedakan dari materialnya. Contoh di tutup belakangnya beko ada menulis stainless steel. Stainless steel bag. Iya. Kalau stainless steel bag itu nak murni stainless yang bakare hijau-hijau segala macam. Oh, iya. Terus di belakangnya ada mengecek solid gold. Solid gold tu memang ameh padu di jam tu. Ameh asli ya. Ameh asli. Ameh 20 ampere. Bikonya dibuatlah di bawah contoh Swiss mat buatan Swiss kecilnya. Japan mat kecilnya buatan Jepang.
Kini perusahaan yang paling gadang untuk memproduksi jam itu dua. Jepang sama Swiss. Oh, Jepang sama Swiss. Memang kalau yang untuk radio jam gua memang Switzerland. Dia tu Jepang. Seluruh jam-jam mewah itu banyak keluar dari Swiss. Ya. Banyak yang dari Swiss. Amerika ada jam ada? Amerika ada. Kau contoh jam Nabi Amerika. Apa dia? Timex. Oh. Jam kau dibuat di Amerika. Kalah dari jam Swiss. Kalah. Untuk kelas merek masih kelas. Istilahnya ikut untuk low end lah istilahnya. Menengah ke bawah lah. Beda yang kelas-kelas lux yang di kayak apa Alexander Christie itu buatan apa tuh? Itu masih lokal tuh. Oh, lokal tuh. Orang-orang menengah ke bawah lah. Ya. Yang harga gua mungkin bisa 2 juta. Nah. Enggak bertanya jam mana yang paling mahal di dunia? Iya. Ada kejadian lah. Jam mana yang paling mahal di dunia tuh? Awak lu suruh bertanya. Untuk 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir dah salah. Itu jam yang paling mahal nyo pakai dek mendiang Ratu Elizabeth. Oh, Inggris gua. Mereknya Audemars Piguet. Yang membuat Swiss. Oh, Swiss ya. Cek lo diproduksinya. Itu Audemars Piguet itu membuat jam mewah. Jadi jam tu dek mahal karena berlian. Ada sekitar 100 sekian lah, 100 sekian karat jam tu di apa? Berlian tu di jam itu. Yang mahal ini berliannya. Berlian sudah tu merek. Jam di kecian mahal tu tergantung dari merek. Padahal kalau kau kan basi gitu. Kalau stainless barang dijual barang gini 16.000 sekilo. Padahal stainless juga kan. Nyubit dulu stainless ya. Maka karena merek itulah makanya mahal. Jadi jam rancak mahal tak mahal itu tergantung dari merek. Kalau orang percaya doh. Betul. Kalau mau aku yang merek Ikoko Allah memang membuat jam-jam yang memang kualiti tinggi itu kan. Iya. Jadi terpercaya. Akurasinya jaleh. Kalau orang lah membuat jam Ikoko, orang tuh jam gua malapal banyak. Ya kan? Makanya yang membuat dari itu merek itu memang mahal. Kayak merek-merek yang terkenal dari itu kan. Ada komentar ya. Pemirsa Dunsana Showroom Minang TV dimanapun berada, ala bincang-bincang sama udo pakar jam. Kalau mencari udo sore-sore jam-jam sampai jam beremo di jodoh atau jam pantun. Ini ada dulu komunitas di sana. Betul. Ada komunitas jam yang memang orang-orang yang memang hobi di jam itu dan kini dijadikan bisnis. Bukan hanya sebagai kolektor, bukan hanya sebagai hobi, dan hobi yang dijadikan sebuah bisnis. Baiklah Showroom Minang pemirsa sanak pun dibawa bacuan komen-komen yang ala komen. Terakhir Dokterin siap mampir kalau ada yang branded menunggu saya. Oi, lado do penunggu konsumen yang menunggu Dokterin. Kalau ada yang branded siap menunggu. Tunggu Bu Dokter, nanti diinformasikan sama Udo Yose. Yang penting jatah TV ada. Ada Pak Andri, udah Andri. Kok lagi dapet kita baru pengusaha sekian sukses. Desmanis namanya. Oh, tunggu lu dapet lu. Yang penting angko-angko jale. Ya kan? Asal angko jale bisa barang tangan. Ada Desmanis. Memanglah sukses beliau udah letakkan Suzuki baru mas. Jadi tolak ukur sukses gini, kok kalau ada auto sukses berarti ya. Ada Nurmalinda Cenego, sukses selalu, amin. Terima kasih nih. Dandi Desmani siap mantap ya sih. Ndak kaleng-kaleng gitu. Yo Dandri, balilah jam DC cek kok. Ada apa Rolex 80 juta. Datanglah ke SMKP gitu. Iya. Selain pengusaha jam juga artis sudah urus Rizal. Banyak profesinya artis. Iya, kemarin saya artis iyo. Pengusaha jam iyo. Engineer yo. Guru pabrik ya. Tapi engineer dah. Ada Donald bin Rajab, lain bisa repair jam do. Pertanyaan yang menarik. Menarik. Tadi kau suka lupa karena terlena dengan jam mahal-mahal, ya kan? Lupa menanya ini bisa jam apa tidak? Kan? Ada Desmond sudah Rizal calon menjadi sebuah perusahaan swasta, tapi usaha samping beliau
bergelut di dunia persekenan branded, tak kenal malu, tak kenal lelah. Semoga menginspirasi untuk anak muda lainnya. Amin. Amin. Hendra Setiawan, guru saya nih. Wah, anu nak murid dua sekolah. Iya betul. Siapa lah celo? Mantap Chandra. Itu anggota tuh. Oh, kata ada. Kain make bagus sudah, kan? Jangan lupa udah ya, oke, kan? Ya, mungkin banyak stok juga. Betul. Pertanyaan yang menarik dari kameramen sebenarnya. Nah, jadi dia usko aku nak tanya, wah kok bisa melonjam dia kan? Mana tuh buku banyak pelanggan, ya. Nah, jadi udah pertanyaan dari kameramen tadi. Dia bisa udah melonjam. Kan mau jual bali, tapi jam rusak kok abu pano kurang melonnya. Akan lalu segulung berbaban kan. Nah, itu Jadi untuk kini kau pandai memelon jam. untuk gini. Tapi sabalun memelon jam tu banyak korban. Oh, malpraktek. Malpraktek. Bari kecil banyak korban di sana Soro Bintang TV. Membuka pandai masang pandai di dalam. Malah di dari Yo, itu sekitar tahun 2003 balik atau 2004 balik. Membuka pandai, memasang korima baut iko mai Aku lagi jam gua lui boy. iko anu segala macam banyak korban waktu itu. Banyak korban. Ada waktu itu nak salah jam mido je mere Ini nak berapa orang? Ah, nak itu jam awak. Oh, ini jam awak. Sengaja jam awak tu babongkar nak pandai pasang le tu. Ada nak meloncek. Karena nak dapat trik kan? Iya iya. Nya kadang spring tu. Spring kalau nak dapat triknya membongkar Tabangan. tabang puang karena masih ketat. Iya iya. Waktu itulah banyak korban sebelum pandai. Tapi cik, awak kalau untuk jam kuas, jam baterai itu agak susah memelon. Itu pun yang tidak pandai memelon itu karena bahannya plastik. Oh. Mesinnya plastik, bukan logam. Iya iya. Tapi kalau untuk otomatis, untuk manual atau mesin-mesin yang logam itu bisa. Itu mulai beraja dulu tahun 2003 balik sampai balik. Jadi barang-barang yang lawak Bali ku apa endoan ndak jadi tu Hancur. ndak Masuk sembe. bepang orang lain. Ah? Ndak bepang orang. Ada yang pernah dulu sebelum pandai itu setiap kalau ada dapat jamaah itu bapelong ke orang. Oh. Namu melon seorang dah. Beko jan urik selido. Iya iya, mungkin duri mungkin cido. Makin urik mungkin cido. Anda tu nak keluar pitih beko. Anda terjual barang kan? Iya. Jadi kalau ada jamaah waktu itu langsung berjual ke orang. Oh. Sorry, langsung bapelong ke orang. Ndak Mereknya Tudor. Hmm. Jam tu mati. Babali waktu itu dia nak pakai dibuka sangat. Oh, kayaknya dah. Babali waktu itu dijodoh 300,000. Terjual jam tu tak salah waktu itu 8,5 juta. Oh. Itu memang bapelong ke orang dulu. Betul-betul menggiurkan usaha. Sangat menggiurkan. Tapi putus skill. Jadi waktu itu bapelong ke orang. Semenjak baraja mulai mencari. Dan waktu itu kalau baraja awak dari Google, Oh iya iya. dari seri mesin. Di situlah kan di dalam ada seri mesin. Iya. Dari seri mesin tu beko cari di Google. Di situnya tahu urutan 4 1 2 3 4 5 6 sampai kadang ada sampai 80 item di dalam cik mesin. Sampai 60 item. Di situlah diurut cik. Baca buka ikut lima letak ikut lima letak ikut di sekolah. Berarti beraja otodidak aja. Tak ada guru dah. Nah, Tapi memang banyak korban duitnya. banyak korban. Itu pun kelemahannya kadang lah panik. Ya. Baru tinggal Lah malih tu lah. Malih salah. Ni malih ko nampak yang susah dia tu. Dah. Madu ni. Bah gini kau awak tetadu cik di sana tu. Jadi tentu awak tu minum seorang. Dulu je lalu. Iya. Mau minum dah. Kau minum balatan sih kau? Oh, boleh ke sekolah minum lalu. Pemirsa suruh minum TV. Break lu nak. Iya, di SM Cafe tersedia minuman Teh talu. tapai, pinang, teh talu original. Dia. Ada spesial kopi Kopi jahe. Cuman kopi jahe enggak ada sebenarnya di sana. Saya udah buat untuk kopi jahe tadi. Ada kopi apa? Kopi jahe itu baru cuma dua kok. Pemirsa, kalau teragak teh talu enggak jadi mana dah. Seputaran Sekupang datang ke SM Cafe. Buka dari sampai sore sampai jam 12 malam. Nangka karaoke, ke lagu-lagu, ke berdendang segala macam. turun ke bawah. Live streaming bisa aja. Ada. Lagu sepuih-puih agak kamek dah. Tapai ko nan jahe na raso tapai ko.
Pemirsa, aku minum seorang solo ah. Kena iyo datang lah ke sekolah. Kalau lanjut balik dah. Kalau banyak lo komentar orang dah. Baca lihat nak. Dari Rendang Monda, semoga lancar bisnisnya sana. Amin. Dari Detoni komentar lah. Menonton sama Detoni. No Primal, sukses selalu. Yoi. Ridho Yusrizal. No Primal kok siapa? No Primal ko senior ko. Senior kah? Pakar perjaman juga. Tidak, sama kuliah tapi dia teh tingkat. Oh ya, di mana dia? Di mana? Karajo Di Batam. di Batam juga. Oh, di Batam, mulai di Batam. Ya, bila kasih Mbappe. Di Muko Kuningan. Iya Muko Kuningan. Muko Kuningan kerja. Sekali lagi kami doakan seluruh dunsana yang ada di Batam. Berhubung kini ko hujan merato di seluruh kota Batam. Tadi ada dunsana kita yang menyabit di punggur kebanjiran dan segala macam. Kita doakan tidak terjadi apa-apa. Semoga hujan itu membawa berkah, tidak membawa sebuah musibah kepada warga kota Batam yang ada kini ko. Mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan titik-titik banjir yang masih tetap ada di kota Batam. Padahal hujan baru sebentar, boleh dikecilkan menghitung jam, malah ada yang banjir. Berarti ada permasalahan sesuatu yang terjadi di irigasi di tempat itu. Selanjutnya di sana Solo Minang TV bercerita tentang jamku sangat menarik. Apalagi kita yang penghobi jam perlu kita tahu trik membali jamku yang original atau yang KW-KW tadi itu. Kini udahlah cerita tu lah memeluan pun lah pandai. Dari mulai membali, menjual, membeli jual kira meluan walaupun banyak korban kan. Yang nama baraja tentu mulai itu. Semua orang berjalan sepeda. Baru gi mengko balabo. Baru gi mengko balabo. Itu risiko bisnis nak. Lah pandai le memeluan jam. Kini kalau banyak lo jam dan bacari sampai keluar negara sampai ke Singapura bagai. Itu lagi tahu kadun sana Solo Minang TV ko. Secara mudah mengenali jam original itu secara visual, kita cari visual. Misalkan walaupun Jepang tuh meniru atau Cina tuh meniru dari mereknya yang sama, serinya yang sama, bahannya mungkin yang agak rancak, baca trik udah membedakan tadi itu. Segitu urusan awal. Baik di sana Solo Minang TV. Jadi mungkin hampir jam tangan bukan barang mewah, tapi hampir seluruh masyarakat menyukai jam tangan karena jam tanganku istilahnya bukan sebagai penunjuk waktu, akan tetapi fashion. Ada nilai fashion, ada nilai prestis. Oh, prestis. Aku yang membayar. Kau nampak yang membayar. Maka tingkat penjualan jam di Indonesia ataupun di Batam itu tinggi karena prestis, gengsi, style. Dari situlah kebanyakan orang mengenal jam tangan memang dari merek. Mulai dari merek, dari situlah mulai mengenal. Pengen beli jam apa mereknya supaya mudah orang membedakan tuh. Yang paling gampang kalau membedakan jam tangan ori itu sana dari materialnya. Materialnya. Dari material sudah tuh mungkin alangkah baiknya bagi yang awam tidak tahu mau mengenal jam, cari orang yang tahu. Coba ajak orang mengajak orang yang tahu. Yang kedua, cobalah di searching di internet. Di internet. Ciri-ciri jam. Apa merek nak awak bali? Sudah tu. Hindari untuk membeli online. Kalau memang itu belum paham, belum mahir. Karena kebanyakan kan beli online, upload foto aja ya. Foto barang nanti lain. Memang sama mereknya tapi kualitas tidak sesuai jo harga nak bali. Makanya banyak begitu untuk pengguna pemakai atau pengguna baru lebih baik awakku membeli jam di shop di counter original. Itu lebih jaleh yang terjamin ya. Bahkan mungkin bergaransi gitu ya. Kini pemirsa, kini awak bukan mengarah untuk membeli second dulu. Anggaplah untuk baru.
Jadi sebaiknya awak balik itu ke Toko-toko, konter resminya. toko-toko resmi, Ya. atau toko-toko yang memang menjual barang-barang original. Betul. Karena di situ memang dijamin. Tapi biasanya ada garansi tidak? Ada Oh, ada garansi. kadang ada sampai 2 tahun. Oh, Ada sertifikatnya, ada serinya ke Iko, kotak segala macam, Oh. garansi segala macam. Ya, ya. Kadang kalau yang untuk baterai berikutnya, oh dalam sekiannya ganti sekali. Tapi kalau yang kayak awak kini kau kan menjual jam bekas, Ya. second kan, kenali dari merek. Ya. Setelah merek, kenali dari materialnya. Bahannya stainless kah, plastik kah, karbon kah, Oh, iya. atau Tapi bagi orang awam sangat sulit dia, meskipun macam mana kita cara mengenali membedakan itu. Sementara kita tidak pernah memacik barang yang aslinya, ya kan? Atau mungkin tidaklah pernah kita mencari yang KW-nya. Oh, itulah baru bertemu jam baru. Iku asli palsu. Pembanding itu tidak ada, Pak. Jadi serancaknya memang kita membeli ke toko-toko yang betul. terpercaya. Kalau yang untuk yang istilahnya kan banyak itu tuh. Contoh orang berpitih. Ya, Beli tidak jam mengerti. tak mengerti, kadang beli jam di outlet biasa, jam KW beli. Jam beli 2 juta, 3 juta, tapi sebulan dah tu lah mati. Ya. Sebulan sudah tu lah bakarek Kalau segala kuda macam, saja. kuda saja. Masuk air segala macam. Siapa menang gua? Jangan bang. Barang lo tak beli. Jadi kalau untuk benar-benar membeli jam yang branded, rancak di konter-konter itu. Acaknya lah Jadi pemirsa di sana Solo Minang TV di Bangun Barado, memang ada salah satu keuntungan masyarakat yang berdomisili di Batam secara geografis, karena kita berdampingan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, itu sangat dekat di sana Solo Minang TV. Kalau dari Batam ke Singapura itu menempuh jarak mungkin 45. dengan 45 kilo 45 menit dengan ferry ya. Kalau kita bangkit ke ferry sekitar sampai 45 menit kita lah sampai di Singapura. Setelah Singapura mungkin bisa lewat jalan darat ke Malaysia. Jadi sangat banyak barang-barang yang memang masuk ke Batam, sehingga orang Batam banyak mendapatkan barang-barang yang memang branded tadi. Mungkin berbeda halnya dengan sanak-sanak yang ada mungkin di luar kota, kayak di kampung kita di Padang, ya kan? Atau mungkin di daerah lain yang memang tidak semudah kita mendapatkan barang-barang yang dari Singapura tadi. Meskipun demikian, di sanak Solo Minang TV ada trik yang diberikan oleh Udayose tadi dalam kita membeli jam tangan. Yang pertama adalah belilah barang tu di toko-toko yang memang menjual barang original ketika kita menginginkan barang yang ori, dan toko tu memberikan biasanya garansi kalau terhadap barang yang ori tadi. Satu. Yang kedua, kenali barang yang awak beli itu dari segi merek. Nah, kalau memang alun paham ya tentu kita percayakan kepada yang punya toko, maka carilah toko yang bisa dipercaya yang memang menjual barang ori. Yang kedua, sebelum membeli cari informasi sebanyak-banyaknya, karena barang macam barang mahal. Di Bali 30 juta, 50 juta, atau terkecoh kan rugi. Nah, tidak ada salahnya di sana Solo Minang TV sebelum membeli jam tangan kau menarik DYC, searching dulu di Google, cari informasi dari saudara yang bisa awak dapat informasi dari kawan yang paham jam kah, ya kan, dari internet kah, atau dari mana kah, atau bertanya di internet macam mana membedakan jam asli atau tidak, gitu kan. Nah, yang kedua, yang ketiga, setelah kita seketik mendapatkan informasi tentang jam tadi, macam mana mencari secara visual bahwa itulah barang ori, baru yang terakhir kita mengenali material tadi. Kita cuba rasa-rasuan secara orang awam saja, walaupun orang toko mengecek kok ori, dan kita harusnya seketik memacik bisa membedakan itu. Yori gunda, ya kan, karena barang orang mahal. Nah, itu salah satu beberapa trik ketika orang awam membeli jam tangan yang original. Tapi kalau orang-orang yang memang mempunyai skill, yang punya kemampuan untuk melihat itu branded ataupun tiruan, ini dicari saja lah nampak lah tuh.
ala jaleh ni. Dicari saja jam tu, ya nak. Tu jamnya, oh tu kawin. Tak itulah, itu awak rasa karena faktor ala sering ya. Saking seringnya melakukan itu, jadi ala terbiasa. Ya betul tak? Betul. Terakhir, dia karena kita kok jatah kan lagi sajam. Jadi awak kok lah 59 menit ngecek-ngecek dah. Soalnya awak butuh 2 jam lagi. Betul. Untuk menjalankan usaha Peminat TV kau nak? Karena waktu tu tak cukup ya. Ada waktu tak cukup. Mungkin di lain waktu. Kok yo nak kalau nak kau tanya-tanya, datang ke TV jadi udah kau. Betul. Kau jam kau do, ya kan? Bawa jam rusak pelon jodoh. Kalau do nan rusak jam di rumah ya nak? Jadi di sana Suara Minang TV karena waktu juga yang memisahkan kita, walaupun cerita kami ko cerita lapo kopi kan semua ya kan, lama otak kan semua, kami berharap iko ada nilai-nilai edukasi, ada nilai-nilai yang memang bisa bermanfaat untuk di sana Suara Minang TV yang sedang menonton dimanapun berada. Kalau tidak sempat nonton offline ya mungkin nonton offline, bisa nonton offline juga. Cari tahu tentang trik-trik jam. Kalau kurang puas bisa datang ke SM Cafe. Bercerita jodoh, cara mencari jam yang original. Terakhir sebelum kita tutup, tentu kita minta closing statement tentang dunia bisnis jam tadi ko dari DYOC mungkin saya kata ke Dusana Suara Minang TV. Untuk itu kami silakan untuk menyampaikan kepada Dusana gitu. Baik Pak Rizaldi, pemirsa Suara Minang TV, untuk berbicara mengenai trik mengenai jam tangan yang bermula dari hobi, koleksi dan berujung dengan jual beli atau bisnis. Jadi Amo mengimbau untuk pemirsa Suara Minang TV, apapun keahlian kita, apapun skill yang kita miliki, galilah terus, gali dan ciptakan bahwa skill kita itu bisa menghasilkan bisnis, bisa menghasilkan lapangan kerja, bisa menghasilkan uang untuk kehidupan lebih baik, menambah lebih banyak, menambah barasok dapur. Jangan malu untuk mencoba. Ya. Coba Belajar ya. belajar, dan suatu saat kita akan menikmati atau Mendapatkan hasil. memanen hasil istilahnya. Jadi jangan lupa selalu berusaha, berdoa pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita capai, apa yang kita inginkan tercapai hendaknya. Jadi Suara Minang TV, dia lagi kuis cik banyak. Ya, kuis itu. Pemirsa Suara Minang TV. Ya. Iko ada kuis cik untuk pemirsa Suara Minang TV. Jadi ambo bagi pertanyaan cik, jawab di kolom dan bisa menjawab biko dapat hadiah jam tangan. Asik. Ya, catat. Jangan lupa biko kiriman alamat. Ya. Lagi jam tangan cik. Lagi jam tangan cik. Asli. Asli. Ya, oke. Rugi nggak nonton gitu ya? Rugi nggak menonton. Jadi jawabannya harus dibuat berurutan di kolom komentar. Saya yang paling pertama Siapa betul. yang pertama betul beko, Itu yang dapat. itu yang dapat. Beko inbox, tinggal alamat, jam dikirim. Kalau yang di luar kota dikirim. Yang di luar kota dikirim beko. Ya. Oke. Dia lagi pertanyaan. Siap. Lagi pertanyaan. Lanjut. Pemirsa Suara Minang TV. Pertanyaanku mengenai dunia perjaman juga. Dunia perjaman. Jadi pertanyaannya di sana Suara Minang TV, sabuian merek jam tangan maaf. Kini ada dua merek, ada dua produsen jam tangan. Ya. Swiss sama Jepang. Ya. Jadi pemirsa Suara Minang TV, sabuian merek jam tangan 5 buah dari Swiss, 5 buah dari Jepang.
buah di Swiss, 5 buah di Jepang. Ah. Waktu berapa lama kok? Ah, Waktu gulo. Kalau beko ndak live punya searching di Google nah. ditunggu 5 lu Pak. 5 menit. 5 menit. 10 menit lah. Ah, 10 menit. Ah, Jadi, awak tambah serto 10 menit lagi. Ah. Menunggu di sana Soro Menang TV. Sabu ikan 5 merek dari Swiss, 5 merek dari Jepang, dapat jam original dari Doce. Kau mantap kok. kami tunggu. Awak salah ya, dia jadi host vlog kok. Kalau enggak awak mencetak kayak mungkin kayak kameramen sibuk sedang menulis gini itu merek jam dari Swiss gitu kan. Tapi berurutan. Nah, Kita cari siapa yang paling duluan dan enggak ada salah. Harus patuh kesalahannya. 5 dari Swiss, 5 dari Jepang. Dari Jepang. Ada mengeluh pemirsa banyak lagi. Wajar banyak Pak. Nah, hadiah aja original. Jam Bukan tangan boleh. kalau di kecil mungkin ada sekitar ratusan ada. Ratusan malah puluhan. Cik negara tu Merek jam tangan. Cik produsen. Itu aja jam mewah aja mungkin ada puluhan Ya. produsen jam tangan. Apalagi di Jepang. Dari sekian ratus merek, awak minta cuma 5 merek aja. 5 merek dari Jepang, 5 merek dari Swiss. Awak tunggu dah 10 menit pemirsa Soro Minang TV. Kalau bisa jawe, kalau nyodo di Batam, jepit ke SMKP. Jepit ke SMKP. Kalau Kalau di luar kota Batam, kirim alamat. Kami kirim barang tu. Ya nak? 10 menit. Memang rugi gini nak nonton hujan-hujan tu rupa memang membuat berkah tu. Ya kan? Yang Swiss mungkin bisa kalau yang untuk jam Swiss mungkin tak perlu berfikir siapa menonton pemirsa Soro Minang TV. Tadi mungkin ada beberapa merek yang disabit dalam siaran langsung. Ya. Dah. Tinggal mau ulang saja. Tinggal mau ulang. Kalau menonton tadi. Kalau menonton tadi pasti tahu. Berarti beko do. Deh. Kau capek mah dah. Swiss, Mido, Oris, Tissot, Tech Hire, kabelot betul tu. Betul. 5 lagi dari Jepang. 5 dari Jepang. Dapat je aku tekan aku. Tinggal 5 lagi. Kalau Jepang mungkin banyak juga orang tak kenal merek-merek Banyak. Jepang tak. Paling yang orang tahu Casio. Dah beli siapa yang gini? Dah beli cik tu biar. Buka tu kicik. Buka tu. Tinggal pek lagi. Sampai lain. Kalau untuk kawasan Asia Pasifik memang banyak itu untuk market jam tangan Jepang banyak. Iya. Paling banyak. Badi kecian jam Jepang banyak beredar di Asia. Iya. Nyo harga murah, tahan. Nyo harga murah standar lah. Nyo tahan. Harga murah. 2 juta, 3 juta, 5 juta ke bawah, 2 juta, ada 1 juta. Tapi lah tahan barang. Tahan barang. Material bagus. Jadi memang Jepang membuat kelas menengah ke bawah. Disitulah. Tapi memang punya kualiti. Disitulah jagonya Jepang. Nyo produsen jam, nyo bisa membuat barang sesuai permintaan pasar. Ya. Sesuai dengan marketnya. Dia siap ni standar idik sekian koi. Ya. Dari situ dia makanya laku produk ini. 3 menit lagi dah. Kalau dah ada 3 menit leko angui. Jadi minggu besok awak lagi quiz lagi. Rendra lah dapat dia kuah. Rendra Tribuana, Swiss, Mido, Oris, Tissot, Frank Muller, Tech Hire. Jepang, Seiko, Citizen, Casio, Minase, Alba, betul tau? Tunggu. Cie, 2. Minase. Swiss, Mido, Oris, Tissot, Minase. Frank Muller. Kok kayak Rendra di mana gini kok? Ya. Berarti dia dapat. Oke, Rendra. Muju nasib Rendra malam kok. Kayaknya baru mau nonton dia sejak tadi nonton ya. Baru keluar mau nonton ada dapat jam C. Oke, selamat untuk Rendra Tribuana. Datang ke SM Cafe. Dapat jam original dari Udo Yose. Mantap. Oke. Pakai isi ya. Pemirsa Nusana Soro Minang TV,
28 Februari Selasa 2023, pemirsa Suara Minang TV dapat hadiah jam original dari Udoyose di hari hujan-hujan yang membawa berkah. Amin. Yang dapat kok kayaknya orang Batam juga. Di mana tinggal? Di mana tinggal? Jangan lupa beko inbox alamat. Inbox alamat datang. Kalau orang Batam datang SM Cafe. Ya kan? Dia tahu dulunya SM Cafe. Fred, Pak Fred, baru ikut lambe Pak Fred. 8 tahun dari tadi mah. Lah nonton dari tadi rupanya udah Rendra. Berarti tidak salahnya dapat ada. Oke dah. Oke. Berarti lagi jam berkau di SM Cafe ada tunggu dah. Kayaknya mungkin pemirsa aku semangat enggak kalau ada kuis ya. Berarti besok-besok aku. Jadi pelajaran ya, Pak. Kita minta kepada manajemen Suara Minang TV agar memberikan hadiah-hadiah kepada penonton setia Suara Minang TV. Kayak door prize ya. Door prize di akhir-akhir acara supaya bisa nonton sampai habis. Dan kita pun bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pemirsa Suara Minang TV. Ya. Oke doh, lah sejam lebih doh. Dek gara-gara hadiah tadi mundur awak 15 menit lain. Lu sana 5 pun berado. Iko adalah sebuah hobi yang bisa dijadikan sebuah usaha dan bahkan penghasilan yang relatif lumayan banyak untuk sebuah kegiatan yang terkadang tidak sulit untuk melakukannya, tetapi rumit untuk mengerjakannya. Bagi orang-orang yang memang tidak paham atau awam di dalam memahami bentuk, merek, segala macam tentang jam ini, apalagi mesin. Jika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Betul. Menggali potensi diri dalam diri kita tidak sulit, tetapi melawan malas itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya, demikian Dunsana Suara Minang TV. Lambe. Di YouTube ada jawab ya? TV One. TV One. TV One, mohon maaf yang lagi nonton di YouTube mungkin kalah cepat dengan yang lagi nonton di Fansfact yang sudah menjawab, dan hadiah sudah akan diberikan kepada saudara Rendra Tribuana yang lebih duluan menjawab di dalam kuesioner ini. Mohon maaf, mungkin di lain waktu nontonlah SMTV. Insyaallah kita akan selalu memberikan hadiah-hadiah lain nanti ke depannya. Cari sponsor ya kan. Ya. Kita cari sponsor supaya SMTV terus ditonton oleh para penggemarnya. Demikian, kalau kami ada yang salah mohon dimaafkan. Salah kata, salah ucap, bergurau kami terlalu berlebihan, salah dalam penyampaian, salah dalam sikap kami dalam berbicara selama 1 jam terbelakang, kami mohon maaf dan kami mohon undur diri. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam.